Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Masih tetap semangat kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji perbandingan nilai tengah menggunakan SPSS. Jadi saya akan memberikan tutorial kepada adik-adik semua bagaimana caranya melakukan uji perbandingan nilai tengah, baik itu uji BNT, uji BNJ, uji Danet, dan uji Duncan menggunakan software SPSS. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Kali ini saya menggunakan data pada modul RAK, yaitu tentang contoh kasus tentang pengaruh dosis dari minyak ikan terhadap pertumbuhan udang faname. Seperti ini datanya, kita susun dari data yang di soal, kita susun jadi seperti ini. Kemudian cara untuk melakukan uji lanjut dengan menggunakan software SPSS ini, yang pertama dimulai dengan cara kita melakukan analisis raknya dulu. Sebenarnya bisa langsung dilakukan analisis uji lanjutnya, tapi di sini saya akan sekaligus menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara kita melakukan analisis rancangan acak kelompok di dalam SPSS. Baik, kita mulai. Klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, lalu klik Univariate. Nah, di sini untuk variabel dependennya kita tulis atau kita masukkan variabel bobot. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan kelompok dan dosis. Kemudian kita bangun modelnya. Untuk modelnya klik custom karena kita mau menyesuaikan model yang kita buat dengan model matematis dari RAK. Kita masukkan kelompok dan dosis. Kalau misalkan kalian mau melakukan pengujian RAK tapi faktornya 2, ini kan faktornya 1, hanya dosis saja. Kalau faktornya 2 kemudian kalian ingin ada interaksi, berarti kalian tinggal nah, begini. Seperti itu ya. Tapi karena kita tidak membutuhkannya, maka kita delete saja. Kita balikkan saja. Nah, kemudian klik continue. Setelah itu di sini di bawah model ada kontras. Ini kontras ini digunakan ketika nanti kita akan melakukan pengujian uji lanjut ya, uji perbandingan nilai tengah dengan menggunakan metode kontras ortogonal atau kontras polinomial. Nah, sekarang kita mau menggunakan pengujian yang uji BNT, BNJ, Duncan, dan Danet. Kita klik post hoc, kemudian post hoc test for-nya kita masukkan dosis. Untuk beda nyata jujur, kita klik yang ini, kemudian ini BNJ, kemudian kita mau juga uji Duncan, lalu kita juga ingin melakukan pengujian uji Danet. Uji Danetnya kita klik, kemudian untuk kontrol kategorinya, karena kontrol kategori kita adalah M0, maka kita ganti yang last jadi first, seperti itu. Kemudian klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Ya, ini adalah yang saya tunjuk, ini adalah tabel ANAVA-nya. Tabel ANAVA-nya untuk kelompok, dosis, dan galat. Yang ini kelompok, dosis, dan galat.
total. Hasilnya akan sama saja dengan perhitungan manual ataupun dengan perhitungan Minitab, hasilnya sama. Silahkan kalian bandingkan sendiri. Kemudian kita lanjut ke uji lanjutnya. Untuk uji lanjut, untuk hasil dari uji lanjut, di sini ada uji BNJ dan BNT. LSD ini BNT, ini BNJ. Kemudian ada juga uji Danet dan uji Duncan. Ini ya. Yang ini Cukai HSD ini sama saja dengan yang atas. Jadi saya akan menerangkan salah satunya saja. Untuk uji BNJ atau uji Cukai, kita bisa lihat M0 jika kita bandingkan dengan M1 itu dia berbeda signifikan. Karena kita lihat nilai signya ini lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, bedanya dengan manual ataupun dengan manual dan dengan software adalah dalam cara mengambil kriteria keputusan. Kalau untuk uji manual biasanya kita menggunakan nilai kritis. Nah, sedangkan untuk di software pakai software apapun, mau Minitab, SPSS atau R sekalipun atau yang lainnya, ini kita membandingkannya dengan nilai alfanya, nilai taraf signifikannya kita bandingkan dengan nilai signya atau nilai p-value-nya. Kalau di Minitab kan outputnya namanya P, itu nilai P. Kalau di sini, kalau di SPSS menggunakan sig. Nah, kemudian ternyata M0 ini berbeda nyata baik dengan M1, M2 maupun M3. Kemudian M1-nya kita bandingkan dengan M2 dan M3. Untuk M1 dengan M2 ini berbeda nyata, sedangkan untuk M1 dengan M3 tidak berbeda nyata. Gitu ya. Kemudian kita bandingkan lagi M2 dengan M3. M2 dengan M3 berbeda nyata. Kemudian selanjutnya pengujian BNT atau beda nyata terkecil atau least significant difference. Nah, ini kita juga sama cara membandingkannya. Kita lihat p-value-nya juga. M0 bila kita bandingkan dengan M1, M2, dan M3, ketiga-tiganya signifikan. Artinya M0 itu berbeda nyata dengan M1, M2, dan M3. Kemudian untuk M1 kita bandingkan dengan M2 dan M3. Ternyata M1 dan M2 itu berbeda signifikan, kemudian dengan M3 tidak berbeda secara signifikan. M2 dengan M3 berbeda signifikan. Nah, berarti untuk uji BNT dan BNJ sendiri ini menghasilkan hasil yang sama. Kebetulan menghasilkan hasil yang sama, hasil keputusan yang sama. Kemudian lanjut untuk uji Danet. Uji Danet kita bandingkan dengan M0. M1 dengan M0 itu berbeda nyata. M2 dengan M0 itu berbeda nyata juga. M3 dengan M0 juga berbeda nyata. Jadi kesimpulannya, ketiga perlakuan ini berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. Ya, kita dilihatnya dari nilai signya. Kemudian untuk uji Duncan, ini kita lihat tampilannya berbeda. Jadi membacanya seperti ini. Bila perlakuan tersebut ada di kolom yang sama, artinya dia tidak berbeda signifikan. Ya, kalau berbeda kolom berarti itu berbeda secara signifikan. Contohnya berarti M0 dengan M3, M1 dan M2 itu berbeda nyata karena dia berada di dalam kolom yang berbeda. Kemudian untuk
M3 dan M1 itu tidak berbeda nyata karena ada di dalam satu kolom. Sedangkan M2 itu berbeda nyata dengan M1, M3, dan M0. Seperti itu. Dari saya harap adik-adik semua dapat mencobanya di rumah. Kemudian ini juga dapat membantu atau mempermudah adik-adik dalam menganalisis data penelitian adik-adik nantinya ketika adik-adik skripsi ataupun penelitian-penelitian yang lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.